Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Yeni selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Nani Wahyuni sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Topik yang akan kami bicarakan yaitu mengenai pemrograman web. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama, Stefani Kurnia Oktavia dengan NIM akhir 069, Deva Ismawardani dengan NIM akhir 076, Nani Wahyuni dengan NIM akhir 077, Umi Soleha dengan NIM akhir 004. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan yang terdiri dari 4 submateri. Yang pertama, Hypertext Markup Language atau HTML. Kedua, Cascading Style Sheet. Yang ketiga, HTML Text and CSS Precedence. Yang keempat, pembuatan skrip sisi klien JavaScript. Memasuki sesi pemaparan materi, dipersilahkan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Hypertext Markup Language atau HTML. HTML adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang akan menafsirkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk benar. Versi HTML asli dikembangkan oleh tim Berners-Lee yang juga merupakan salah satu pencipta World Wide Web atau WWW. Meskipun HTML memiliki dasar aturan yang kuat, standar untuk versi baru masih terus berkembang. Pengguna mungkin menemukan bahwa setiap web browser di pasar dapat mendukung variasi HTML yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian cascading style sheet. CSS adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu website, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya, CSS digunakan untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. CSS juga bukan tampilan HTML. World Wide Web Consortium atau W3C merupakan organisasi yang sama yang mendefinisikan standar HTML, menentukan spesifikasi CSS. CSS tidak digunakan untuk menambahkan konten ataupun ke situs web pengguna. CSS hanya membuat konten pengguna terlihat lebih stylish atau baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat menggunakan cascading style sheet. Adapun beberapa keuntungan menggunakan cascading style sheet. Keuntungan yang pertama yaitu kode HTML pada halaman web berfungsi untuk mengontrol konten dan CSS mengontrol HTML. Hal ini memungkinkan pengguna membuat halaman web yang sesuai untuk semua browser. Untuk keuntungan yang kedua yaitu kemudahan memperbarui halaman web. Jika pengguna atau pembuat ingin membuat perubahan pada desain, daripada harus mengubah lusinan atau bahkan ratusan halaman web di situs, pembuat web dapat membuat satu perubahan sederhana pada file CSS, dan itu akan secara otomatis memperbarui semua halaman situs web yang dikembangkan. Untuk keuntungan yang ketiga yaitu dengan CSS, pengguna dapat menambahkan elemen visual seperti warna, batas margin, dan font stylish ke halaman web. Untuk keuntungan yang keempat yaitu style sheet memungkinkan pengembang untuk mengubah style atau gaya untuk satu elemen di halaman web. Yang selanjutnya yaitu mengenai tipe dari cascading style sheet. Ada 3 teknik utama yang digunakan untuk menerapkan style. Yang pertama ada inline, yang kedua ada embedded, dan yang ketiga adalah external.
Teknik-teknik ini tidak berlaku eksklusif. Dengan kata lain, pengguna dapat menggunakan satu, dua, atau semuanya pada halaman yang sama atau pada halaman yang diperlukan. Berikut ini adalah tipe dari style sheet dan fungsinya. Yang pertama yaitu tipe inline, yang memiliki fungsi ditambahkan dalam teks standar HTML membuat halaman. Style mengubah teks spesifik tersebut, tetapi tidak mempengaruhi teks lainnya di dalam dokumen. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu gunakan inline style sheet untuk style individu. Untuk tipe yang selanjutnya yaitu embedded yang memiliki fungsi ditambahkan ke style sheet dengan tag head dari dokumen HTML untuk menentukan style seluruh web halaman. Untuk fungsi yang selanjutnya, gunakan style sheet embedded untuk style satu halaman web. Tipe yang terakhir yaitu eksternal yang memiliki fungsi juga dikenal dengan link style sheet atau tertaut. Di sini pengguna membuat sebuah file teks yang berisi semua style atau gaya yang ingin diterapkan dan kemudian disimpan file teks dengan ekstensi file CSS. Kemudian menambahkan link external style sheet di web page yang dikehendaki pada website style sheet eksternal memberi pengguna fleksibilitas dan sangat ideal untuk dapat diterapkan format yang sama ke semua halaman web di situs web. Style sheet eksternal juga memudahkannya mengubah format dengan cepat di seluruh halaman web. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu gunakan style sheet eksternal untuk style yang Anda inginkan di situs web. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai HTML tag dan JS precedence. Nah, setiap tipe style sheet ini memiliki tingkat prioritas atau precedence yang berbeda dalam hubungannya dengan yang lain. Karena setiap style sheet atau lembar gaya memiliki tingkat prioritas yang berbeda, maka ketiga jenis style sheet dapat digunakan pada satu halaman web. Berikut ini merupakan cara-cara untuk memprioritaskan tag. Yang pertama, tag HTML menimpa semua tag lainnya. Yang kedua, tag inline CSS menggantikan tag yang embedded dan link text. Yang ketiga, tag embedded CSS menggantikan link text. Dan yang keempat, tag link CSS tidak akan menimpa tag lainnya. Selanjutnya adalah sintak untuk CSS. Nah, sintak untuk CSS ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pemilih atau selektor yang merupakan kata kunci untuk memilih elemen atau tag HTML yang akan diberi style. Atau dengan kata lain, selektor ini dapat dikatakan sebagai perintah dari proses komen yang biasanya tag HTML yang ingin diformat. Ini merupakan bagian dari pernyataan style yang mengidentifikasi elemen halaman. Yang kedua yaitu sifat atau properti yang merupakan sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Atau dengan kata lain, properti merupakan atribut yang ingin pengguna tentukan. Nah, contoh dari properti ini adalah color untuk warna, font size untuk ukuran font, dan lain-lain. Kemudian penulisan properti ini harus diakhiri titik 2. Sintaks yang ketiga yang terakhir yaitu nilai atau value. Nah, setelah mengetik selektor dan properti, tahap selanjutnya adalah memilih value. Value ini merupakan kosong properti yang menggambarkan nilai atau hasil akhir dari desain. Misalnya red untuk properti color, serta 10 untuk properti font size. Kemudian properti dan nilai dipisahkan dengan tanda titik 2 dan keduanya diapit oleh tanda kurung kurawal. Jika suatu nilai mengandung spasi, nilai tersebut harus diapit dengan tanda petik. Nah, adapun jenis style sheet yang pengguna gunakan, maka harus menggunakan pernyataan style untuk menentukan style. Nah, berikut ini merupakan contoh kode yang menunjukkan pernyataan style yang digunakan dalam embedded atau external style sheet. Nah, bisa dilihat pada contoh tersebut, selektornya adalah P atau tag paragraf yang kemudian diikuti oleh properti. Kemudian font family, font size, dan color dalam contoh tersebut
merupakan properti pada style tersebut. Nilainya menentukan nilai properti, titik dua style properti, kemudian diikuti dengan nilai dan diapi dengan tanda kurung kurawal. Nah, pernyataan style yang embedded atau disematkan pada slide sebelumnya dapat ditulis ulang menjadi inline style sheet sebagai berikut. Nah, inline CSS ini digunakan untuk tag HTML tertentu. Kemudian, atribut style digunakan untuk memberikan style ke tag HTML tertentu. Akan tetapi, cara ini kurang direkomendasikan, karena setiap tag HTML malah harus diberikan style masing-masing. Kita akan lebih sulit dalam mengatur website jika hanya menggunakan inline CSS. Namun, di beberapa situasi, justru inline CSS menjadi berguna. Contohnya pada saat kita tidak memiliki akses ke file CSS atau harus mengubah style untuk satu elemen saja. Kemudian, untuk pernyataan style jenis embedded atau extended, jika nilai properti lebih dari satu kata, harus diapi dengan tanda kutip seperti contoh tersebut. Nah, jika pengguna ingin menyertakan lebih dari satu properti, maka harus memisahkannya dengan titik koma. Jika memiliki beberapa selektor atau pemilih yang akan memerlukan format yang sama, maka pengguna dapat mengelompokkannya dengan hanya memisahkannya dengan koma. Kemudian, jika pengguna memiliki jenis elemen yang sama, akan tetapi perlu memformatkannya secara berbeda, maka selektor kelas dapat memungkinkan pengguna untuk melakukannya. Nah, kemudian misalnya pengguna ingin menampilkan dua jenis paragraf dalam halaman web dengan ketentuan satu di tengah dan satu lainnya rata kanan. Maka format pernyataan style untuk paragraf yang menggunakan pernyataan embedded dan extended style akan terlihat seperti contoh tersebut. Kemudian untuk menunjukkan ke paragraf mana CSS harus diterapkan, maka cukup tempatkan kelas dalam tag paragraf. Selektor ini digunakan untuk menyeleksi elemen berdasarkan ID tertentu. Dalam penggunaannya, ID selektor diawali dengan tanda pagar atau hash seperti contoh tersebut. Kemudian bisa dilihat bahwa ID-nya adalah para 1 dan para 2, yang kemudian diikuti dengan kode HTML. Oke, selanjutnya yaitu properti in style sheet. Nah, style sheet ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol banyak nilai properti yang berbeda untuk berbagai elemen di halaman yang bisa digunakan di style sheet. Nah, berikut ini merupakan properti style sheet dan opsi terkaitnya. Nah, propertinya yaitu font, kemudian pilihan controllingnya ada 6, yaitu family, size, style, variant, dan width. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu materi inline style sheet. Nah, inline style sheet itu merupakan metode atau cara penulisan CSS langsung pada tag HTML yang ingin diberikan style CSS. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan ketika kita tuh tidak ingin mengatur semua elemen di dalam dokumen web. Metode ini sangat tidak disarankan karena akan membuat tag pada HTML akan penuh dengan atribut HTML dan juga akan membuat ukuran file ini pada HTML itu akan bertambah besar. Dan juga inline style ini dapat mengatur warna, gerak, ukuran font, dan lainnya. Selanjutnya, contoh dari pengguna inline style sheet. Yang pertama, kita dapat menuliskan dokumen tipe declaration yang digunakan untuk menginfokan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan kepada aplikasi web browser. Selanjutnya, kita dapat menuliskan tag HTML. Nah, tag ini digunakan untuk menginformasikan pada aplikasi web bahwa tipenya HTML. Selanjutnya yaitu head. Head di sini informasi tentang halaman yang tidak ditampilkan di halaman web browser. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan style pada tulisan, di mana kita dapat mengubah warna, font, dan lain-lain. Contohnya, kita dapat meratakan tulisan menjadi rata di tengah, terus juga dengan ukuran 18, dan dapat menambahkan warna menjadi warna merah. Lalu untuk menutup bagian dari head-nya, style dan head dibutuhkan penutup di mana penulisannya itu ditambah garis miring seperti contoh di atas. Nah, tadi kan udah bagian dari head-nya, sekarang bagian dari bodinya.
di mana pada bagian body ini merupakan isi atau inti dari HTML apa yang kita mau tulis di webnya itu. Nah, dalam hal ini penulisan itu bisa diatur sendiri gitu. Misalnya stylenya itu rata kiri dengan ukuran font 30 dan menggunakan warna biru dengan menuliskan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk kepenulisannya sendiri itu seperti video yang tertera ya. Setelah itu, kita dapat menutup teks dari body ini dan juga HTML dengan menambahkan garis miring pada tulisannya. Nah, tujuan dari penutupan ini supaya kode yang telah kita buat itu dapat berhasil digunakan. Nah, selanjutnya itu file tersebut disimpan di dokumen. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Materi selanjutnya yaitu embedded style sheet. Nah, embedded style sheet itu digunakan untuk mengontrol style dari satu halaman web. Pengguna itu dapat mengatur bagaimana sih seluruh halaman web akan muncul, termasuk link, font, teks, dan banyak lagi, hanya dengan menggunakan embedded style sheet tag. Hal ini dengan menyematkan kode style itu, pengguna itu dapat membuat kelas kode sendiri. Berarti pengguna itu dapat menunjukkan style yang berbeda di seluruh halaman web. Mungkin contoh dari penggunaan embedded style sheet. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari embedded style sheet. Nah, dalam pengkodean komputernya itu tuh kurang lebih itu sama dengan inline style sheet itu. Jadi terdapat 4 bagian. Yang pertama ada DTD atau dokumen type declaration, ada HTML, ada head dan body. Nah, tetapi pada bagian embedded style sheet ini tidak adanya pengaturan pada isi atau body HTML ini. Jika pengguna menginginkan pengaturan teks pada body HTML ini, maka pengguna itu harus menuliskan kode style yang merupakan sebuah kode kelas untuk pengaturan teks tersebut. Nah, kode style ini merupakan semacam kode yang diperlukan pengguna untuk melakukan pengaturan teks, di mana kode ini tuh biasanya diawali dengan penulisan style sama dengan. Nah, setelahnya pengguna itu dapat melanjutkan untuk mengatur teks sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Lalu, file bisa disimpan di dokumen. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Mungkin materi dari saya segitu aja, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pembuatan script sisi klien JavaScript. Salah satu cara untuk meningkatkan interaktivitas halaman web melalui penggunaan script, bahasa script dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman tidak kompleks, seperti bahasa pemrograman lainnya yang membedakan JavaScript dengan yang lain, salah satunya bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Hasil script ini dapat dilihat menggunakan browser web seperti Netscape dan Internet Explorer. Bagian ini akan menjelaskan beberapa konsep penting seperti konsep client server, pemrograman sisi klien dan pemrograman sisi server, dan penggunaan event. Sebelum melangkah mempelajari penyisipan script ke dalam halaman web, pengguna perlu menjelajahi lebih detail karakteristik JavaScript. Sintaks seperti variabel, operasi dan ekspresi, fungsi, struktur kontrol, dan loop untuk JavaScript. Berikut ini di samping kiri merupakan tampilan dari script JavaScript, sementara gambar di samping kanan merupakan penggunaan JavaScript untuk menambahkan interaktivitas halaman web. Selanjutnya yaitu tentang klien dan server. Model termudah untuk mendemonstrasikan hubungan antara klien dan server adalah pemrosesan formulir oleh aplikasi Common Gateway Inversi atau CGI. CGI ini merupakan aplikasi yang dijalankan dari web server. Pengguna web mengisi formulir dan dikirim ke CGI script. Nah, CGI script ini merupakan aplikasi yang menerima data dari dokumen HTML
untuk melakukan operasi tertentu pada data tersebut. Selanjutnya yaitu pemrograman web. CGI ini adalah contoh program yang dijalankan di web browser, namun terdapat beberapa kerugian yang terkait dengannya. 1. Kebutuhan pengguna untuk terhubung ke server sebelum menjalankan skrip CGI. Yang kedua, ada jika koneksi diakhiri atau terputus, CGI ini tidak dapat menerima permintaan web server. Yang ketiga, hanya programmer yang dapat memodifikasi program CGI karena pengguna tidak berwenang mengakses dan memodifikasi web server. Nah, CGI bagaimanapun ini memiliki beberapa kelebihan yang terkait dengannya. Dalam situasi khusus, CGI hanya dapat dijalankan oleh pengguna tertentu untuk menghindari gangguan pada sistem yang dapat memperlambat atau merusak aplikasi web server. Untuk mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan interaksi antara dokumen HTML dan CGI, maka client-side atau client-side programming atau pemrograman sisi klien bisa digunakan. Proses ini tidak lagi dioperasikan oleh web server, akan tetapi dioperasikan oleh script client. Beberapa keuntungan menggunakan script client meliputi: 1. Skrip yang dijalankan di web browser akan mengurangi beban proses yang dilakukan oleh server. Yang kedua, reaksi atau keluaran yang dihasilkan pada web browser menjadi lebih cepat. Ketiga, pengguna tidak perlu lagi mengirim permintaan dan menunggu keluaran CGI yang dikirim melalui internet. Salah satu contoh skrip sisi klien adalah JavaScript dan VBScript. Ada teknologi pemrograman sisi klien yang tersedia seperti Java Apple dan ActiveX yang mampu melakukan operasi yang lebih kompleks seperti menampilkan grafik. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan pada forum di kelas. Saya Nani Wahyuni, selaku moderator, mohon maaf jika dalam memaparkan materi, kelompok kami terdapat kesalahan baik kata maupun tindakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.